Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai anggaran tenaga kerja langsung dengan dosen pengampu Ibu Citra Mulyasari SE SYME. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Aniza Rahmasari dengan NIM akhir 039. Yang kedua, Vika Yunita Syari dengan NIM akhir 207. Yang ketiga, Zeni Juniawati dengan NIM akhir 209. Yang terakhir, Muhammad Nasrullah Khairul Fahmi dengan NIM akhir 096. Selanjutnya, bab yang akan kita bahas yaitu pengertian biaya tenaga kerja langsung, manfaat atau tujuan biaya tenaga kerja langsung, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Materi yang pertama yaitu pengertian dari anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksi, tarif upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung, dan waktu kegiatan produksi. Masing-masing dikaitkan dengan jenis produk yang akan dihasilkan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari anggaran tenaga kerja langsung. Adapun penggunaan tenaga kerja langsung mempunyai tujuan yang pertama, menyediakan data perencanaan tentang jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, menyediakan data biaya tenaga kerja untuk tiap unit produk dan kebutuhan alur kas. Yang terakhir yaitu membentuk dasar bagi pengendalian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang digunakan dalam perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Pengelompokan tersebut dikaitkan dengan penyusunan anggaran pada masing-masing biaya dan sifat dari biayanya. Tenaga kerja langsung adalah tenaga yang secara langsung berperan dalam proses produksi. Adapun ciri-ciri biaya tenaga kerja langsung yaitu yang pertama, besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Ketiga, kegiatan tenaga kerja langsung dihubungkan dengan produksi untuk penentuan harga pokok. Perencanaan tenaga meliputi aspek yang sangat luas sekali, sehingga perlu diperhitungkan secara matang oleh pemimpin perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain: 1. Kebutuhan tenaga kerja. 2. Pencarian atau penarikan tenaga kerja. 3. Latihan bagi tenaga kerja baru. 4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. 5. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. 6. Pengawasan tenaga kerja. Semua aspek di atas tidak hanya berlaku pada satu tingkatan saja, tetapi pada semua tingkatan jabatan dalam perusahaan, sehingga jelaslah bahwa biaya tenaga kerja merupakan komponen yang cukup besar bagi harga produk barang yang dihasilkan. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Dengan menjalankan susunan anggaran tenaga kerja, serta menetapkan biaya anggaran, maka hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan anggaran tersebut yaitu: yang pertama adalah dengan melakukan pencarian tenaga kerja secara profesional, yaitu dengan seleksi tenaga kerja.
yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti siapa yang paling cocok untuk bidang pekerjaan yang tersedia. Khususnya adalah untuk mencari orang-orang yang cocok dan mempunyai potensi untuk berkembang. Tenaga kerja yang sudah berpengalaman, selain mahal harganya, juga ada kemungkinan bahwa pengalaman yang dimiliki justru tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka dari itu, yang kedua adalah pentingnya mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja. Karena dalam pencarian tenaga kerja itu harus sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga adalah menjalankan pelatihan bagi tenaga kerja baru. Pelatihan atau training ini dapat diberikan oleh internal perusahaan atau bisa juga oleh lembaga khusus yang memberikan secara bersama-sama dengan para tenaga kerja baru di perusahaan lain. Pelatihan bisa dilakukan di lingkungan kantor atau perusahaan atau di luar perusahaan. Yang keempat adalah menetapkan besarnya gaji dan upah kepada karyawan. Potensi masing-masing tenaga kerja dan jabatan yang tersedia bermacam-macam, sehingga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi dalam setiap departemen pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Cara ini dilakukan agar perusahaan dapat menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung, sehingga data informasi tersebut bisa dipakai untuk menentukan besarnya harga pokok produksi per unitnya. Setiap periode, besarnya perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsung atau direct labor tergantung atas ketentuan dari anggaran jam kerja dan anggaran upah kerja langsung per jam. Maka dari itu, semua perlu dilakukan dengan teliti dan rapi. Selanjutnya, manfaat penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena adanya rencana yang matang. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja menjadi lebih efisien karena sudah diatur. Yang ketiga, harga pokok dagang dapat dihitung secara tepat. Dan yang keempat, dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Selanjutnya yaitu contoh soal. PT Sukses Gemilang mempersiapkan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020. Dengan informasi target perusahaan, berapa anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Diketahui yang pertama rencana produksi. Triwulan 1 terdapat 7.000 unit. Triwulan 2 terdapat 6.000 unit. Triwulan 3 terdapat 5.000 unit dan triwulan 4 terdapat 9.000 unit. Dua, rencana jam tenaga kerja per unit. Departemen A standar jam 2,5. Departemen B standar jam 2 jam. Departemen A tarif per jam sebesar 800. Departemen B tarif per jam sebesar 900. Jawaban. Yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung. Triwulan 1, jumlah unitnya 7.000. Departemen A, standar jam 2,5 dengan jumlah 17.500. Departemen B, standar jam 2 jam dengan jumlah 15.000, total 32.500. Triwulan 2, jumlah unitnya 6.000. Departemen A standar jam 2,5 dengan jumlah 15.000. Departemen B standar jam 2 jam dengan jumlah 12.000, total 27.000. Triwulan 3 jumlah unit 5.000. Departemen A standar jam 2,5 dengan jumlah 12.500. Departemen B standar jam 2 jam dengan jumlah 10.000, total 22.500. Triwulan 4 jumlah unitnya 8.000. Departemen A standar jam 2,5 jumlah 20.000. Departemen B standar jam 2 jam dengan jumlah 16.000, total 36.000. Jumlah unit sebesar 26.000. Jumlah dari Departemen A sebesar 65.000. Jumlah dari Departemen B sebesar 53.000. Total keseluruhan sebesar 118.000. 2. Anggaran biaya tenaga kerja. Departemen A sama dengan jumlah anggaran jam tenaga kerja langsung Departemen A dikali tingkat upah tenaga kerja.
Departemen B, jumlah anggaran jam tenaga kerja langsung Departemen B dikali tingkat upah tenaga kerja. Total jumlah biaya tenaga kerja langsung Departemen A ditambah jumlah biaya tenaga kerja langsung Departemen B. Selanjutnya, triwulan 1 Departemen A jam 17.500 dengan upah 800 jumlah 14.000. Departemen B jam 15.000 dengan upah 900 jumlahnya 13.500. Total semuanya 32.500. Triwulan 2 Departemen A dengan jam 15.000 dengan upah 800 jumlahnya sebesar 12.000. Departemen B dengan jam 12.000 dengan upah 900 jumlahnya 10.800. Total keseluruhan 27.000. Triwulan 3 Departemen A dengan jam 12.500 upah 800 jumlahnya sebesar 10.000. Departemen B dengan jam 10.000 upah 900 jumlahnya 9.000. Total semuanya 22.500. Triwulan 4 Departemen A dengan jam 20.000 upah 800 jumlahnya 16.000. Departemen B dengan jam 16.000 upah 900 jumlahnya 14.400. Total semuanya 36.000. Jumlah dari Departemen A jam dari Departemen A sebesar 65.000. Jumlahnya 52.000. Departemen A jam sama dengan 53.000 dengan jumlahnya 47.700. Total keseluruhan untuk Departemen A dan Departemen B sebesar 99.700. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.